Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hizrian Alwafi. Saya di sini akan menjelaskan tentang manajemen syariah Nabi Yahya alaihissalam. Kisah Nabi Yahya tidak terpisahkan dengan kisah ayahnya, yaitu Nabi Zakaria. Nabi Zakaria diutus kepada Bani Israel ketika kemaksiatan, kemungkaran, kezaliman, dan kerusakan merajalela di kalangan mereka. Selain itu, raja-raja kejam serta zalim juga berkuasa di sana dan selalu berbuat kerusakan. Raja Herodes, penguasa Palestina, adalah raja yang paling jahat dan suka melanggar. Dialah yang memerintahkan membunuh Nabi Zakaria dan Nabi Yahya. Nabi Zakaria memulai dakwah dengan mengajak kaumnya menyembah Allah dan memerintahkan mereka tentang akibat buruknya perbuatan mereka jika tidak segera bertaubat. Meski sudah renta dan rambutnya memutih, ia terus berdakwah menyeru kaumnya. Selain itu, Nabi Zakaria juga tak pernah letih berdoa kepada Allah agar dikaruniai putra yang dapat menggantikannya dalam memikul tugas dakwah ini setelah dia wafat nanti. Hal ini dikisahkan dalam firman Allah. Dia Zakaria berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya tulangku telah lemah dan kepalaku telah ditumbuhi uban, dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepada Engkau, ya Tuhanku. Maka anugerahilah aku dari sisi Engkau seorang putra, yang akan mewarisi aku dan mewarisi sebagian keluarga Yakub, dan jadikanlah ia, ya Tuhanku, seorang yang diridhoi." Quran Surah Maryam ayat 4-6. Allah lantas mengabulkan permohonannya, sebagaimana firman-Nya, "Hai Zakaria, sesungguhnya kami memberi kabar gembira kepadamu akan beroleh seorang anak yang namanya Yahya, yang sebelumnya kami belum pernah menciptakan orang yang serupa dengan dia." Quran Surah Maryam ayat 7. Nabi Yahya dilahirkan 3 bulan lebih awal dari kelahiran Nabi Isa. Dia kemudian dibesarkan dan dididik oleh orang tuanya dengan kebaikan dan ketakwaan. Seperti firman Allah, "Wahai Yahya, ambillah, pelajarilah kitab Taurat dengan sungguh-sungguh, dan kami berikan kepadanya Yahya hikmah selagi ia masih kanak-kanak." Quran Surah Maryam ayat 12. Kisah Nabi Yahya ditulis dalam Al-Quran di surat Maryam. Dalam surat Allah berfirman kepada Nabi Yahya merupakan anak yang dididik baik sejak kecil. Ia bahkan terpelihara dari perbuatan syirik dan maksiat. "Wahai Yahya, ambillah, pelajarilah kitab Taurat itu dengan sungguh-sungguh, dan kami berikan hikmah kepadanya Yahya selagi dia masih kanak-kanak. Dan kami jadikan rasa kasih sayang kepada sesama dari kami dan bersih dari dosa. Dan dia pun seorang yang bertakwa." Selain itu, kisah Nabi Yahya juga dikisahkan merupakan anak yang taat kepada kedua orang tuanya. Ia juga tak sombong dan durhaka kepada yang melahirkannya. Hanya saja, ketika dewasa, Nabi Yahya merupakan utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala dibunuh oleh Raja Herodes. Hal itu lantaran Nabi Yahya menyampaikan larangan Allah untuk menikahi anak tirinya sendiri. Mendengar larangan itu, Raja Herodes marah dan membunuhnya. Tak hanya itu, Raja juga ingin membunuh Nabi Zakaria. Namun atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Zakaria bersembunyi di dalam sebuah pohon. Kebingungan melihat hal itu, para petugas yang mencari Nabi Zakaria menilai bahwa Nabi Zakaria memiliki sihir. Dibelahnya pohon tersebut dan ditemukan Nabi Zakaria meninggal di dalamnya. Kisah Nabi Yahya difirmankan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Allah berfirman bahwa Nabi Yahya dan Zakaria meninggal dalam keadaan syahid karena menegakkan agama Allah.
dan kesejahteraan bagi dirinya pada hari lahirnya, pada hari wafatnya, dan pada hari dia dibangkitkan hidup kembali. Pelajaran dari kisah Nabi Yahya. Nabi Yahya adalah seorang anak yang bertakwa. Beliau adalah seseorang yang berbakti kepada kedua orang tua. Pelajaran dari kisah Nabi Yahya alaihissalam adalah selalu bertakwa kepada Allah dan juga berbakti kepada kedua orang tua kita. Yang kedua, Nabi Zakaria dan Nabi Yahya adalah hamba Allah yang saleh. Dengan penuh kesabaran mereka menyeru umatnya untuk beriman dan beribadah kepada Allah. Yang ketiga, Nabi Yahya adalah hamba Allah yang suci. Ia terbebas dari perbuatan maksiat dan syirik. Yang keempat, Nabi Zakaria dan Nabi Yahya berani membela kebenaran walau nyawa taruhannya. Ia berani menentang keinginan raja yang hendak menikahi anak tirinya karena tidak sesuai dengan syariat agama. Saya, Yudrian Al-Wafi, pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.